Hai, halo semuanya, selamat datang di video Uda. Video kali ini adalah video ulasan buku novel karya Ian Martel yang judulnya adalah Life of Pi. Sebenarnya ada dua cover untuk Life of Pi, ada yang versi film yang dia warnanya jingga gitu, sama warna yang begini. Life of Pi ini menceritakan tentang Pi yang seorang penyintas dari peristiwa kapal tenggelam. Jadi kapal ini bernama Simsam, berlayar dari India menuju ke benua Amerika. Nah, ketika dia menyelamatkan diri, dia menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam sekoci. Ukurannya itu 8 meter persegi. Tapi dia adalah manusia sendiri di dalam sekoci itu, karena penumpang lain itu adalah zebra, terus ada juga hiena, ada orangutan, sama satunya lagi harimau royal Bengal dengan berat 225 kg. Kapal itu tenggelam di Samudra Pasifik yang luasnya ampun-ampunan itu, dan dia harus bertahan melawan dua kejadian alam nih, karena samudra, yang satunya lagi karena dia harus berhadapan sama hewan-hewan yang tidak bisa dia kendalikan. Hewan-hewan ini sebenarnya mau dikirimkan ke beberapa tempat gitu, tapi sayangnya karena kecelakaan peristiwa tenggelamnya kapal Simsam itu tadi, mereka malah jadi sekutu. Jadi aku ngerasain kalau cerita ini tuh hampir mirip gitu sama keadaan kita sekarang di masa pandemi. Oh my god, so relate man. Bahkan si Pi ini mengalami peristiwa yang lebih besar daripada yang kita rasakan sendirian berjuang di tengah samudra. Buku ini terdiri dari 100 bab, tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Tebal buku ini 446 halaman. Mungkin pada awal-awal baca buku ini kayak agak sedikit boring ya, agak sedikit nggak ngeh gitu sama informasi yang disampaikan. Ketika peristiwa tenggelamnya kapal Simsam itu terjadi, udah deh, buku ini berubah jadi page turner gitu. Ceritanya seru banget. Di sepanjang buku ini, ketika mengikuti kisah Pi, kita bakal dibuat kagum, terus nggak percaya, terus kayak salut sama si ini anak. Ada juga pengalaman-pengalaman unik yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Nggak pernah aku temuin juga sih, karena aku nggak pernah dapet ilmu bertahan hidup di lautan luas. Aduh, pokoknya cara-cara yang diambil sama Pi ini tuh menunjukkan kalau misalnya manusia itu adalah makhluk alfa yang ada di muka bumi. Yang menariknya adalah proses kayak gimana dua makhluk alfa ini merebutkan kekuasaan. Jadi sekoci yang seluas 8 meter persegi itu harus dibagi antara dua makhluk alfa ini. Ada bagian-bagian yang ini nyata apa hanya sebuah karangan sih sebenarnya gitu. Pernah tahu nggak kalau misalnya darah penyu itu bisa diminum? I can't even imagine it. Fokus utama di buku ini tentunya adalah Pi, jadi diceritakan dengan sudut pandang Pi, hal emosional lainnya gitu setelah dia mendarat di benua Amerika. Di sekoci ini mengambil porsi paling banyak tuh untuk setting tempat, jadi kayak hampir 80%, 90% gitu deh, sisanya itu baru di luar sekoci. Aku juga bisa ngerasain kalau misalnya insting manusia itu adalah merawat. Wow, insting ya. Buku ini bisa dibaca sama semua umur sih, karena efek hiburannya benar-benar kerasa, nggak ada yang terlalu gore juga. Ada beberapa informasi yang kayak misalnya si darah penyu tadi, kayak yang dia harus makan makanan entah. Pas Pi ini sampai ke daratan tuh kayak kita tuh juga ngerasa kayak ikutan lega. Akhirnya mungkin itu aja tentang buku Life of Pi yang ditulis oleh Ian Martel. See you next video, bye bye.